Pi mainnet sekarang aktif, memulai periode jaringan tertutup dari fase mainnet di mana blockchain mainnet di farewell untuk melarang konektivitas eksternal, tetapi memungkinkan transfer peer-to-peer dan peer-to-app dalam jaringan tertutup. Mainnet dapat dilihat di Pi Block Explorer. Dompet Pi sekarang dapat menampilkan saldo testnet dan mainnet. Meskipun saldo semua orang di mainnet saat ini adalah 0, semakin banyak perintis yang lulus KYC, mereka akan dapat mentransfer saldo mereka ke mainnet. Solusi KYC akan segera hadir untuk memulai memverifikasi identitas pionir dan validator identitas orientasi. Jadi tidak usah khawatir untuk para pionir, KYC segera akan diluncurkan, tapi harus tetap sabar. Perhatikan, perhatikan bahwa jaringan Pi tidak menjalankan ICO atau segala jenis penjualan crowdfunding Pi. Dengan demikian, pihak manapun yang meniru Pi Network atau pendirinya akan melakukan penjualan atau listing adalah ilegal dan palsu. Nah, seperti gambar ini, jadi jangan percaya dengan adanya Pi Network yang ada di exchange. Nah, teman-teman tidak akan pernah menemukan harga Pi di sini. Ini adalah untuk saat ini Pi tidak ada di exchange manapun. Jadi tadi ada perdebatan di Facebook, ada yang mengupload bahwa Pi Network tidak ada nilainya. Ya memang untuk saat ini Pi Network tidak ada nilainya karena Pi Network ini tidak melakukan penjualan atau berada di exchange manapun. Setiap penjualan Pi kepada perintis tidak sah dan tidak memiliki afiliasi dengan tim inti Pi. Perintis harus waspada terhadap penipuan dan tidak berpartisipasi. Pi dapat ditambang secara bebas dengan berkontribusi pada ekosistem melalui aplikasi seluler kami. Jadi ketika ada orang ingin mendapatkan Pi Network itu tidak bisa melalui exchange, tetapi harus menambang melalui smartphone. Selanjutnya, Pi yang ditambang hanya dapat diklaim dari dalam aplikasi Pi resmi melalui dashboard mainnet dan kemudian ditransfer ke dompet Pi Anda. Nah, jadi apa yang kita tambang, Pi yang kita tambang nantinya setelah kita KYC akan berada di wallet kita secara otomatis. Setiap situs web yang meminta perintis untuk mengklaim Pi dengan cara lain adalah palsu. Di bawah ini adalah draft baru bagian pasokan dan penambangan Pi dari white paper kami. Penambangan akan berlanjut di fase mainnet, tetapi dengan tingkat penambangan yang disesuaikan secara dinamis dalam pasokan tertentu atau dalam pasokan terbatas. Untuk detail lebih lanjut, baca bagian white paper baru yang mengulas cara kerja pasokan dan penambangan sebelum mainnet dan jelaskan bagaimana dan mengapa mereka akan berubah di mainnet. Kami juga akan menyimpan bab peta jalan yang dirilis sebelumnya di bagian bawah untuk referensi. Umpan balik Anda diterima sebelum kami memperbarui white paper resmi di situs web kami saat Open Network dimulai. Hari ini kami juga merilis pratinjau antarmuka penambangan baru bagi Anda untuk melihat simulasi mekanisme penambangan mainnet baru dalam pengaturan hipotetis dan untuk membantu Anda mengkalibrasi pengaturan penguncian Anda. Mekanisme penambangan baru belum akan berlaku sampai lebih banyak orang lulus KYC dan bermigrasi ke mainnet. Jadi untuk saat ini penambangan masih seperti dulu, yaitu lewat smartphone, klik petir 24 jam sekali. Jadi belum ada perubahan sebelum semua atau sebagian besar pionir melakukan KYC.
Semua pionir dapat melanjutkan penambangan pada mekanisme pra-mainnet seperti sebelumnya. Setelah simulasi dan kalibrasi selesai dan cukup banyak pionir telah bermigrasi ke mainnet, mekanisme penambangan mainnet yang baru akan berlaku dan diumumkan di layar beranda. Jadi buat para pionir itu seharusnya tidak usah mencari berita di luar aplikasi PayMainet, karena di aplikasinya sendiri sudah disiapkan atau sudah disiapkan media untuk pemberitahuan. Model token dan penambangan desain token suara yang dipikirkan dengan baik sangat penting untuk keberhasilan jaringan cryptocurrency. Ini memiliki potensi untuk menciptakan insentif untuk membootstrap pembentukan dan pertumbuhan jaringan, membangun ekosistem yang digerakkan oleh utilitas, dan dengan demikian mendukung cryptocurrency yang mendukung sistem semacam itu. Jadi Pi Network ini menitik beratkan ekosistem, bukan ICO atau penjualan Pi di exchange counter. Dan ini kedepannya akan lebih bagus lagi jika banyak aplikasi yang masuk di jaringan Pi, karena ekosistem akan semakin kuat. Apa yang didorong oleh jaringan menunjukkan banyak hal tentang apa yang dibutuhkan jaringan, misalnya pertumbuhan jaringan atau penciptaan utilitas yang didorong oleh fundamental. Sekedar penyimpan atau media pertukaran untuk ekosistem kripto natif. Bab ini mencakup pasokan Pi dan bagaimana perintis dapat menambang Pi dalam fase jaringan yang berbeda, dan alasan desain yang mendasari untuk mekanisme penambangan yang berbeda, termasuk untuk membangun dan mengembangkan jaringan dan untuk memberi insentif pada utilitas dan permintaan. Perhatikan bahwa Pi adalah cryptocurrency layer 1 yang berjalan di blockchain-nya sendiri, yang dimaksud dengan token di sini. Pasokan Pi, visi Pi Network adalah untuk membangun ekonomi peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia. Didorong oleh Pi, cryptocurrency yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk mewujudkan visi ini, penting untuk mengembangkan jaringan dan membuat Pi dapat diakses secara luas sambil menjaga keamanan blockchain dan kelangkaan Pi. Sementara tujuan ini selalu memandu model pasokan token dan desain penambangan, perbedaan utama adalah fase pra-mainnet berfokus pada mendorong pertumbuhan jaringan dan distribusi Pi secara luas, dan fase mainnet akan fokus pada pemberian bentuk kontribusi pionir yang lebih beragam sambil membuat pasokan Pi. Jadi memang untuk masa pra mainnet ini agak lama karena tujuannya adalah untuk penyebaran Pi, distribusi Pi. Jadi tim core team tidak mau gegabah untuk mempercepat meluncurkan mainnet, karena ketika fase pra mainnet ini berjalan dengan baik, maka kedepannya Pi Network akan lebih bagus lagi karena banyak orang dari berbagai kalangan bisa mengakses Pi Network. Kalau pada fase mainnet ini fokus adalah untuk kontribusi pionir yang lebih beragam untuk sambil memperkuat pasukan Pi. Pada saat yang sama, mempertahankan kelangkaan tertentu dari Pi adalah penting. Apapun ketika sesuatu tadi itu banyak dan permintaan sedikit, pastinya akan terjadi penurunan. Itu sudah jadi hukum ekonomi. Begitu juga dengan Pi Network, ketika supply Pi banyak dan tidak ada permintaan, maka Pi akan dihargai murah. Maka untuk keberlangsungan Pi ini juga menerapkan sistem ada halving, ada pengurangan Pi dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan di bagian penambangan, jaringan mengadopsi mekanisme penambangan di mana tingkat penambangan jaringan berkurang setengahnya setiap kali ukuran jaringan bertambah 10 kali lipat. Jadi setiap
jaringan bertambah 10 kali lipat, maka penambangan akan berkurang setengahnya. Menghasilkan serangkaian peristiwa separuh atau mencapai berbagai tonggak pencapaian dari perintis yang terlibat. Peristiwa separuh berikutnya berdasarkan model ini adalah ketika jaringan mencapai 100 juta perintis yang terlibat. Saat ini kami memiliki lebih dari 30 juta perintis yang terlibat. Jaringan juga mempertahankan opsi untuk menghentikan semua penambangan sama sekali jika jaringan mencapai ukuran tertentu. Jadi nantinya ketika Pi Network ini sudah mencapai jaringan tertentu yang telah ditentukan oleh core team, maka penambangan akan dihentikan untuk menjaga suplai Pi. Opsi untuk membatasi pasukan Pi tidak dilakukan sebelum mainnet. Jadi untuk saat ini suplai akan terus bisa bertambah karena untuk para mainnet suplai tidak akan dibatasi. Oleh karena itu membuat total pasukan tidak ditentukan. Model pasukan para mainnet dengan mekanisme penambangan yang disesuaikan dengan aksesibilitas, pertumbuhan dan keamanan telah membootstrap komunitas lebih dari 30 juta perintis yang terlibat dengan jutaan lingkaran keamanan yang saling terkait. Cara sederhana dan cepat diakses untuk menambang Pi di ponsel membantu mendistribusikan token secara luas di seluruh dunia. Jadi tujuannya Pi Network ini bisa digunakan di dalam smartphone, itu tujuannya agar lebih mudah semua kalangan untuk mengaksesnya. Jadi ketika Pi Network kok diakses lewat mungkin PC, akan sedikit orang yang bisa mengaksesnya. Kalau lewat smartphone, jadi semua kalangan sudah familiar dengan smartphone. Termasuk di antara populasi yang telah ditinggalkan dan dari revolusi kripto karena kurangnya modal, pengetahuan atau teknologi. Karena kripto yang dulu seperti Bitcoin, Ethereum itu kenapa tidak semua kalangan bisa menjangkaunya? Ya karena butuh untuk menambang Bitcoin atau Ethereum itu butuh modal, butuh pengetahuan, butuh skill. Karena kedua kripto ini tidak bisa ditambang melalui smartphone. Dengan melakukan itu, jaringan menghindari konsentrasi kekayaan ekstrim yang terlibat dalam Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, mempersiapkan diri untuk menjadi ekosistem terdesentralisasi peer-to-peer sejati dengan volume peserta dan transaksi yang cukup besar untuk pembuatan utilitas. Nah, itulah bedanya Pi Network dengan cryptocurrency pendahulunya. Jadi bisa dikatakan untuk Pi Network ini adalah cryptocurrency generasi terbaru karena mudah diakses melalui smartphone. Jadi salah satu tujuan diluncurkan Pi Network di smartphone ini untuk untuk mempermudah Pi Network ini diakses oleh semua orang, tidak seperti pendahulunya. Karena pendahulunya ini cara menambangnya melalui PC dan membutuhkan modal yang besar, juga kemampuan dan skill yang mumpuni, maka untuk Pi yang dulu ini hanya terfokus pada orang-orang tertentu. Tapi sekarang untuk cryptocurrency Pi ini akan tersebar di berbagai belahan dunia karena kemudahannya dalam penambangan.